Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 10 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu walahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Sadaqallahul azim. Artinya, Alif Lam Mim, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang takwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang tetap mendirikan sholat, dan yang menyumbangkan sebagian rezeki yang pernah kami anugerahkan kepadanya. Catatan, yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Sekalipun ada keterangan cukup yang menunjukkan bahwa Dia ada, misalnya Allah, malaikat hari akhirat, dan sebagainya. Terjemahan ayat keempat, dan orang-orang yang beriman pula kepada wahyu yang diturunkan kepadamu, serta wahyu yang diturunkan sebelummu. Dan mereka yakin sepenuhnya akan adanya kehidupan akhirat.
Catatan, baik wahyu yang dibacakan seperti Al-Quran maupun wahyu yang tidak dibacakan seperti keterangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang jumlah rakaat sholat, jumlah banyaknya zakat dan hukum-hukum pidana syariat Islam. Catatan kedua, maksudnya ialah Nabi Muhammad. Catatan ketiga, maksudnya kitab Taurat, Injil dan seluruh kitab-kitab samawi yang sebelumnya. Terjemahan ayat kelima. Mereka sudah pasti mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka berhasil pula meraih kemenangan. Catatan, kata mereka pada ayat ini ditampilkan pada dua tempat. Maksudnya ialah golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan golongan yang bukan ahli kitab, misalnya kaum musyrik Quraisy. Jika masing-masing dari kedua golongan yang tersebut itu beriman dan mempunyai sifat-sifat sebagaimana yang tersebut pada ayat 2, 3, dan 4 sebelumnya, sudah dipastikan mereka memperoleh salah satu dari dua keberuntungan, yakni petunjuk Tuhan atau kemenangan. Dan itu saja sudah cukup untuk membedakan mereka dari golongan yang lain. Lalu bagaimana kalau mereka berhasil meraih keduanya sekaligus sebagaimana yang diutarakan ayat itu? Golongan kafir yang dimaksud dengan kafir di sini ialah mereka yang tak ada lagi kesediaan dalam hatinya untuk menjadi orang beriman. Takdir untuk menjadi orang kafir telah berlaku padanya. Terjemahan ayat ke-6. Sesungguhnya orang-orang yang kafir semacam itu bagi mereka sama saja. Engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak juga akan percaya atau akan beriman. Terjemahan ayat ke-7. Sebab Allah telah mengunci hati dan pendengarannya untuk memikirkan dan mendengarkan masalah agama, serta menutup matanya untuk menyaksikan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Mereka akan mendapat siksaan yang amat pedih. Berikutnya terjemahan tentang golongan munafik, yaitu terjemahan ayat ke-8. Di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal yang sebenarnya mereka tidak beriman. Terjemahan ayat ke-9. Semula mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, namun yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar. Terjemahan ayat ke-10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah membuat penyakitnya bertambah parah. Untuk mereka siksaan yang amat pedih sebab kebohongan mereka sendiri. Di dalam hati jelas ada pengaruh kekuatan batin yang mengendalikan perbuatan. Hati akan bergoncang hebat manakala dilanda oleh rasa takut dan sukacita yang luar biasa. Kalau hati berpenyakit, dengan tidak diduga sebelumnya terjadilah hal-hal yang menyebabkan kelemahan-kelemahan daya tangkap dan pemikiran untuk memahami agama dan mengenal rahasia dan hikmatnya. Penyakit-penyakit hati seperti kebodohan, kemunafikan, ragu-ragu, dengki, dan sebagainya mempengaruhi manusia untuk bersikap acuh tak acuh terhadap seruan Rasul dan mengenal rahasia dan hikmah agama. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita lanjutkan pada video berikutnya dan terima kasih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.